Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Jian Zakia Fadila dengan NPM 2313034063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil eksperimen saya menggunakan MATLAB, yaitu mengenai operasi dasar pemrosesan citra dan juga histogram citra. Pada eksperimen kali ini dilakukan beberapa operasi pengolahan citra mulai dari operasi dasar, aritmatika, geometri hingga operasi histogram. Di mana tujuannya untuk melihat bagaimana perubahan nilai piksel hingga dapat memengaruhi tampilan pada citra. Oke, lanjut ke videonya. Oke, yang pertama-tama di sini kalian cari terlebih dahulu web MATLAB. Setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian klik Open MATLAB Online Basic ini. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Di sini kita siapin terlebih dahulu gambar. Di sini kita upload gambarnya. Caranya di bagian files ini kita klik kanan, lalu klik upload files. Teman-teman, ingat-ingat gambarnya itu tadi disimpan di mana? Kalau saya di ini download. Nah, ini gambar saya yaitu gambar buah, namanya buah JPG. Kalian klik open. Kita tunggu uploadnya sampai 100%. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah terupload. Di sini kan kita kan akan membuat operasi-operasi dasar pemrosesan citra dan juga histogram citra. Pertama, kalian tuh harus siapin kodenya. Di sini saya udah siapin kode codingannya yang akan diproses. Dari yang pertama itu citra binner atau thresholding sampai yang terakhir itu saya udah siapin. Yang terakhir ada histogram citra. Ini saya dapetin dari referensi PPT Bapak dan juga referensi dari AI. Yang pertama, citra binner, ini kita copy aja kodenya. Pastikan kodenya itu benar ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita paste di bagian command window. Kita paste. Nah, akan seperti ini. Kode yang kalian paste akan muncul. Di mana ini ada kode A. A itu adalah variabel untuk menyimpan citra dari file kita tadi. Kalau saya kan file buah JPG tadi itu. Lalu di gray RGB 2 gray A ini nanti akan mengubah citra berwarna jadi citra grayscale. Lalu yang T128 ini artinya adalah T itu nilai ambang untuk membedakan terang dan juga gelapnya citra nantinya. Lalu yang binary sama dengan gray lebih dari T itu untuk mengubah citra binner pixel lebih dari T. Kalau lebih dari T nanti jadi putih gambarnya. Lalu kalau eh, kurang dari T itu nanti gambarnya akan hitam. Kalau yang INSO binary ini untuk menampilkan hasil citra binner atau thresholdingnya nanti. Title ini adalah judulnya ya. Kalau sudah, kalian bisa klik run atau klik enter aja. Langsung aja enter. Oke, kita tunggu hasil citranya. Ini lagi diproses. Nah, ini adalah ada dua gambar. Mungkin kita taruh sini biar lebih besar gambarnya. Nah, ini adalah citra binner yang teman-teman proses tadi. Nih, hasilnya seperti ini. Kalau yang ini citra asli teman-teman tadi.
Oke, pada operasi thresholding ini, citra grayscale itu diubah menjadi biner dengan nilai ambang 128. Nah, piksel di bawah 128 itu jadi warna hitam, nih. Dan yang di atas atau sama dengan 128 itu gambarnya jadi warna putih pikselnya. Itu. Hasilnya itu objeknya terlihat lebih jelas dibanding backgroundnya. Sehingga di sini memudahkan proses segmentasi. Proses ini tuh termasuk operasi aras titik karena tiap pikselnya itu diproses sendiri-sendiri. Oke, ini ya hasil citra biner thresholdingnya. Oke, setelah itu ini kita close aja figurnya. Setelah itu yang kedua, ini ada operasi citra negatif. Ini kita salin aja ya kodenya. Oke, di command window-nya ini kita hapus, kita klik kanan, clear command window. Oke, lalu setelah itu kita masukkan codingan yang untuk citra negatif. Kita paste, klik enter. Nah, ini adalah eh hasil proses dari citra negatif dari citra asli kalian kan seperti ini. Hasilnya citra negatifnya seperti ini. Di sini sama kodenya tadi ya. A itu adalah eh, variabel untuk menyimpan citra dari file yang punya kita tadi, file buah. Lalu di sini yang membedakan itu adalah bagian ini negatif sama dengan 255 gray. Itu artinya mengubah citra atau gimana ya? Membalik nilai piksel sehingga warnanya itu jadi kebalikannya gitu. Oke, ini hasilnya seperti ini citra negatifnya, di mana citra negatifnya ini menunjukin tampilan yang berlawanan dari citra asli, seperti yang saya bilang tadi. Di mana bagian terang itu jadi gelap dan bagian yang gelap itu jadi terang. Hal ini tuh karena nilai pikselnya itu kan dibalik dari 0 sampai 255 tadi nih. Atau gray level. Kontras citranya itu nanti berubah sehingga beberapa detail objek itu terlihat lebih jelas. Oke. Setelah itu ini kita hapus. Ini juga ya. Nah, yang ketiga itu kita akan membuat proses pencerahan citra atau image brightening. Nah, ini ya. Kalian sama seperti tadi, copy aja kodenya. Lalu di bagian sini kita paste, klik enter. Di mana kodenya ini yang membedakan adalah B50. Artinya apa? Artinya nilainya itu yang ditambah kecerahannya itu ditambah menjadi 50. Lalu break sama dengan gray plus B itu artinya menambahkan nilai ke setiap pikselnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini citra asli kalian. Ini citra yang diberi pencerahan, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa gambar di sini menjadi lebih cerah ya. Nah, lebih cerah karena setiap pikselnya itu ditambahkan nilai tertentu. Misalnya plus 50, tadi kan ditambahin 50 ya. Nah, bagian yang sebelumnya gelap itu lebih terlihat jelas. Sedangkan piksel yang melebihi batas maksimum itu akan tetap nilainya 255. Oke, selanjutnya ini kita delete dulu, clear, kita hapus. Oke, selanjutnya yaitu
Operasi konversi citra berwarna atau RGB ke grayscale. Kita kodenya salin dulu. Paste, klik enter. Oke, di bagian kodenya ini ya, gray RGB gray dalam kurung A, itu mengubah citra dari tiga channel menjadi eh, tiga channel warna menjadi satu channel intensitas. Nih, hasilnya ini citra asli kalian, lalu ini citra grayscale yang sudah diproses. Di mana hasilnya gambar yang tadinya berwarna itu jadi warnanya itu abu-abu atau keabuan. Walaupun warnanya itu hilang, tapi bentuk dan detail objeknya itu masih kelihatan jelas. Jadi gambarnya itu lebih simpel dan juga gampang diproses lagi nantinya. Oke, kita lanjut. Ini kita close. Ini kita clear. Setelah itu, yang kelima itu ada operasi penjumlahan citra. Ini kita salin. Kita paste di command window. Nah, di sini ada hasil sama dengan A plus B. Itu artinya menjumlahkan, ini ya teman-teman. Ini artinya itu menjumlahkan nilai piksel dari dua citra. Oke, kalau di sini ada figur EMSO A dan B itu adalah dua citra yang akan diproses nantinya. Oke, setelah itu kita klik enter aja. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini citra A yang dihasilkan. Lalu ini citra B, dan ini hasil penjumlahan citra yang udah diproses. Di mana di sini tuh hasil penjumlahan citranya bikin gambarnya tuh tampak lebih jelas dan juga lebih terang. Karena nilai piksel dari dua citra itu digabung. Ini kan citra A atau citra satu, ini citra 2 atau citra B. Bagian yang udah terang itu maaf, itu makin lebih terang. Dan kalau nilainya lewat batas, itu bakal mentok di 255. Jadi hasilnya itu lebih cerah dari gambar aslinya tadi kan. Nah, kita close, juga kita delete. Oke, kita lanjut yang keenam, itu pengurangan citra. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di sini sama dari dua citra yang berbeda ya, citra A dan citra B. Tapi bedanya itu hasil sama dengan A min B. Kalau tadi kan penjumlahan plus, kalau pengurangan itu min. Di mana ini artinya mengurangi piksel citra piksel A dengan B. Seperti itu. Jika sudah, klik enter. Kita tunggu hasil citranya. Nah, ini beda dari yang tadi. Kalau yang pengurangan itu hasilnya hitam. Nah, ini kan citra A, citra B, dan ini hasil dari pengurangan citra. Hasil pengurangan citra ini menunjukkan perbedaan antara dua gambar tadi. Bagian yang sama itu jadi gelap atau hitam. Sedangkan bagian yang beda itu bakal kelihatan lebih jelas. Biasanya ini dipakai buat lihat perubahan atau perbedaan objek pada citra seperti itu. Karena kan tadi kan citra A dan citra B kita sama, jadi kalau gambarnya itu sama, maka hasilnya akan warna hitam. Ini kita close ya. Kita lanjut, yang ketujuh itu perkalian citra. Kita salin, lapas tuh. Nah, di sini
sama dari dua citra, citra A dan B, maka hasilnya itu nantinya hasil sama dengan A titik, ini bintang, bintang itu sama aja kali ya, kali B. Seperti itu. Ini kan untuk menunjukkan piksel antara citra itu secara elemen atau nantinya ini akan mengalihkan dari citra A dikali citra B secara elemen. Oke, setelah itu kita klik enter aja. Nah, ini citra A kita, citra B, ini hasil dari perkalian citra yang udah diproses tadi. Hasil perkalian citra ini tuh bikin perubahan intensitas di tiap bagian gambar. Beberapa area di sini tuh bisa jadi lebih gelap atau kontrasnya itu malah meningkat, tergantung nilai piksel dari citranya. Kalau hasilnya lewat batas, itu nilainya tetap di 255. Jadi efeknya itu mempertegas bagian tertentu di citra ini. Kan dia lebih cerah, lebih tegas gitu kan kontrasnya. Oke, perkalian citra kita udah, kita close, kita clear. Kita lanjut operasi scalar. Ini kita copy, kita paste di command window. Nah, di sini operasi skalar itu ada K sama dengan 50 ya di bagian codingannya ini. Ini artinya nilai konstanta. Konstanta. Lalu gray ini tambah sama dengan gray plus K artinya menambah kecerahan. Lalu kurang sama dengan gray min K itu mengurangi kecerahannya. Lalu kali sama dengan gray kali 2 itu memperbesar intensitas piksel. Bagi sama dengan gray garis miring atau bagi 2 itu memperkecil intensitas piksel. Lalu ada MSO, ini MSO tambah kurang kali bagi. Itu adalah nantinya untuk menampilkan masing-masing hasil operasi dari operasi skalar ini. Kalau udah, kita klik enter. Kita tunggu hasil figurnya. Nah, ini ada 5. Ini citra asli kalian, citra penjumlahan skalar, pengurangan skalar, perkalian skalar, lalu ada pembagian skalar. Dari hasil operasi skalar ini nunjukin kalau kecerahan gambarnya itu bisa diatur pakai nilai tertentu. Ditambah itu jadi lebih terang. Nih, kita klik tambah itu kan jadi lebih terang ya. Lalu dikurang tuh jadi lebih gelap. Dikali itu bisa bikin lebih kontras. Nih, bedanya kan beda ya. Jadi dia lebih kontras gitu warnanya. Dan dibagi itu intensitasnya jadi menurun. Jadi operasi ini tuh dipakai buat ngatur tampilan citra sesuai kebutuhan masing-masing. Jika sudah, kita close, kita clear kodenya. Kita lanjut ke operasi boolean. Ini kode operasi boolean ya. Di mana di sini tuh ada gray 1 RGB. Ini kan ada RGB A, B gitu kan. Ini adalah dua citra yang udah diubah ke grayscale nantinya. Oke, terus ini T sama dengan 128, bin 1 gray 1 lebih dari T, bin 2 gray 2 lebih dari T. Ini artinya mengubah citra menjadi eh, binner gitu. Kalau yang ini N sama dengan bin 1 dan bin 2, ini adalah pikselnya itu yang sama-sama bernilai 1. Seperti itu. Kalau yang OR,
OR sama dengan bin 1, bin 2, ini piksel yang bernilai 1 itu di salah satu citra. Kalau yang not sama dengan bin 1 ini ya. Nih, itu membalik nilai benar. Balik nilai benar. Kalau yang kayak XOR atau core sama dengan core bin 1 bin 2 itu piksel yang berbeda. Seperti itu. Ini figur MSOW ini adalah hasil yang akan ditampilkan nanti. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, ini kita tunggu figurnya selesai. Nah, ini citra A, dan citra B, operasi AND, operasi OR, operasi NOT, operasi core. Ini kan hasilnya beda-beda ya teman-teman. Ada yang ini putih jadi hitam, ada yang operasi core ini hitam semua. Di mana hasil operasi boolean ini beda-beda kan. Nah, ini beda-beda tergantung jenisnya. Kalau yang AND atau AND, ini cuma nampilin bagian yang sama. Seperti itu. Kalau yang OR ini nampilin gabungannya dari citra A, citra B ini gabungannya tuh seperti ini loh, OR gitu. Kalau yang yang not itu kebalikannya dari citra aslinya. Tadi kan udah saya bilang ya, ini ada yang warna eh, putih. Di sini di operasi not, ini warnanya kebalikannya jadi warna hitam tuh. Lalu operasi core itu nampilin bagian yang beda. Karena kan tadi kan citra kita kan A sama B ini kan sama, jadi hasilnya nggak beda. Jadi kalau hasilnya beda itu dia muncul, dan kalau hasilnya, maaf, dan kalau citranya sama, itu hasilnya akan ya hitam, seperti itu. Oke, ini sudah. Kita close. Yang ke-10 ini ada proses translasi, operasi translasi. Kita coba ya. Nah, ini di sini ada dx dan juga dy. Ini artinya menentukan jarak pergeseran. Karena kan translasi itu kan adalah pergeseran citra. Lalu ada B sama dengan im translate A dx dy, itu artinya menggeser citra sesuai arah yang ditentukan. Setelah seperti ini, kita klik enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini citra asli kalian, ini citra yang udah ditranslasi atau mengalami pergeseran. Seperti itu. Hasilnya itu kan gambarnya jadi kegeser ya. Dari posisi awalnya kan seperti ini. Bisa ke kanan, kalau punya kita ini ke kanan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah gesernya. Kalau kita kan ini ke kanan. Tapi bentuknya itu tetap aja sama citra asli. Bentuk, ukuran, itu tetap sama, cuma proses posisinya itu aja yang berubah, bergeser ke kanan. Kita lanjut ke rotasi. Nah, di rotasi ini ada rot 45 sama dengan imrotet A45. Ini tuh artinya memutar citra sebesar 45 derajat. Kalau yang ini 90 berarti memutar citra besarnya itu 90 derajat. Ini M-Sorot ini adalah eh, citra yang akan ditampilkan dari proses tadi. Oke, kita klik enter. Kita tunggu hasilnya. Ini citra asli kalian, ya teman-teman. Ini citra yang udah dirotasi 45 derajat, hasilnya itu akan seperti ini. Dia miring 45 derajat. Kalau yang ini dia
berubah jadi 90 derajat, jadinya miring ke kiri gitu. Oke, di sini hasil rotasi itu bikin gambarnya berputar sesuai sudut yang ditentukan. Tadi kan kita 95 derajat, maaf 45 derajat sama 90 derajat. Oke, arah objeknya itu nanti berubah, tapi bentuknya tetap sama, cuma posisinya aja yang berputar. Ini kan bentuknya sama kan, posisinya aja yang berputar sesuai rotasi yang ditentukan. Kalau sudah, kita klik close. Lalu yang selanjutnya ada flipping. Nah, flipping ini ada dua, horizontal dan juga vertikal. Di sini horizontal sama dengan flip LRA. Ini artinya membalik citra secara horizontal. Kalau yang vertikal sama dengan flip put A, ini adalah membalik citra secara vertikal. Oke, setelah itu kita klik enter. Ini citra asli, flip horizontal, dan ini flip vertikal. Hasil flippingnya ini buat gambarnya itu jadi kebalik, seperti cermin. Kan gambarnya seperti ini nih, aslinya. Terus kebalik ya, dicerminkan bahasanya. Terus kalau yang vertikal itu dia kebalik atas dan bawahnya itu ke tuker gitu. Tapi bentuk dan ukurannya itu tetap sama ukuran objek dari citra asli kalian. Oke, setelah itu klik close. Kita lanjut operasi pensakalan. Penskalaan, maaf. Penskalaan citra atau image zooming. Nah, ini ada zoom in, dan zoom out. Zoom in IMRISE A,2 ini artinya memperbesar citra. Kalau zoom out ini memperkecil citra. Kita klik enter. Citra asli kalian, ini citra yang udah di zoom in, ini citra zoom out. Di mana hasil penskalaan ini bikin ukuran gambarnya itu berubah. Kalau yang diperbesar, zoom in tadi itu lebih besar. Tuh. Kalau yang diperkecil atau zoom out, ini dia jadi lebih kecil. Tapi bentuk dan objeknya itu tetap sama ya, cuma ukuran aja yang berubah. Tuh, ini kan jadi lebih kecil gitu. Gambarnya jadi agak buram dikit. Ini kan jelas ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke histogram citra. Ini kita clear dulu. Histogram citra ini kodenya kita salin. Oke, kita paste. Nah, di sini ada R sama dengan A, terus koma satu. Ini artinya mengambil channel merah. Kalau ini G sama dengan A2 ini mengambil channel hijau. Kalau yang B sama dengan A, 3 ini mengambil channel biru. Terus kalau IMHIS ini menampilkan distribusi intensitas pikselnya. Lalu ini titelnya ini adalah judulnya. Kalau ini menampilkan citra grayscale sebelum jadi histogram.
Oke, kita klik enter aja. Nah, ini hasilnya, ini citra asli kalian, lalu ini citra yang udah diproses grayscale, ini histogram red, ini histogram green, dan ini histogram blue. Nah, ini histogram dari citra grayscale-nya. Jadi, eh, hasil dari histogram itu menunjukkan bahwa sebaran intensitas piksel itu ada pada citra. Dengan memisahkan channel merah, hijau, dan juga biru tadi, kita tuh bisa lihat distribusi tiap warnanya. Ini kan merah, hijau, blue. Kita bisa lihat distribusi tiap warnanya. Sedangkan pada citra grayscale ini tuh terlihat tingkat keabuannya gitu kan. Kalau ini kan berwarna, ini keabuan. Dari histogram ini tuh kita tuh bisa tahu apakah citra itu cenderung gelap, terang, ataupun seimbang. Seperti itu. Nah, ini nilai-nilai dari histogram red, green, ini histogram blue. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.